sirkulasi darah. Pertama ada cor, terdiri dari atrium sinister atau atrium kiri dan dexter atau atrium kanan. Dindingnya tipis. Nah, atrium sinister ini berfungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru. Kemudian ada atrium dexter. Nah, atrium dexter ini berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, kemudian ada ventricle sinister dan dexter. Nah, dindingnya itu tebal. Nah, fungsinya ventricle sinister ini memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian ada ventricle dexter. Nah, fungsinya memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Kemudian dalam atrium kanan masuk vena cava superior sinister dan dexter. Fungsinya membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke jantung. Kemudian ada vena cava inferior. Nah, fungsinya membawa darah kekurangan oksigen yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Kemudian peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu yang pertama dari jantung atau ventricle dexter, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke pulmo, vena pulmo, atrium sinister, dan kemudian ventricle sinister jantung. Selanjutnya dari ventricle kanan keluar melalui arteri pulmonalis yang berisikan darah kotor yang terhubung langsung menuju ke pulmo atau paru-paru. Kemudian masuk ke atrium sinister melalui vena pulmonalis yang berisikan darah bersih yang berasal langsung dari pulmo. Dari ventricle sinister keluar truncus arteriosus yang berhubungan langsung dengan aorta ascendens. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar dimulai dari jantung ke aorta, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi arteri, kemudian dikembalikan ke atrium dexter melalui pembuluh nadi vena, yang terakhirnya akan disalurkan ke ventricle dexter jantung. Baiklah, sini saya akan menjelaskan sistem respiratoria pada burung puyuh. Yang pertama, sini ada nares. Nares ini berfungsi untuk mengambil udara. Terdapat dua nares, yaitu nares externus dan internus. Nares externus merupakan yang di luar dan nares externus yang di dalam. Di nares internus terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian masuk ke glotis. Glotis ini ada di dalam sini. Di glotis ini merupakan katup yang berfungsi untuk melindungi jalur makanan dan udara. Pada saat menelan, katup akan tertutup agar makanan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan pada saat tidak menelan, katup akan terbuka agar udara bisa masuk ke dalamnya. Kemudian masuk ke laring. Laring ini merupakan saluran yang menghubungkan antara glotis dengan trakea. Yaitu ini ada trakea. Trakea ini merupakan pita yang memiliki cincin tulang yang bernama annulus trachealis. Trakea ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara laring ke paru-paru. Berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang dari trakea untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Kemudian berikutnya ada paru-paru di mana terjadi sirkulasi O2 dan CO2. Kemudian ada pulmo. Pulmo merupakan tempat untuk mencukupi oksigen dan pembakaran CO2. Pada pulmo terdapat bronchioles dan alveolus. Bronchioles merupakan saluran untuk mengantarkan udara dari bronkus menuju ke alveolus. Kemudian di alveolus merupakan saluran pernapasan terakhir dan terjadi pertukaran O2 dan CO2 melalui kantung udara. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem nervosum pada burung puyuh, yang dimana sistem nervosum dalam burung puyuh ini terdapat di bagian otaknya, yang dimana itu terdiri dari 4 bagian, yaitu cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, dan juga medulla spinalis. Nah, yang pertama itu ada bagian cerebrum. Bagian otak utama ini memiliki fungsi yaitu untuk mengontrol seluruh aktivitas yang mencakup dari segi informasi visual dan juga auditif, serta masuk yang namanya Selanjutnya ada medulla oblongata dan medulla spinalis. Nah, medulla oblongata itu terletak di bawah cerebellum atau otak kecil. Nah, fungsi dari medulla oblongata itu adalah sebagai mengatur berbagai fungsi otomatis seperti pencernaan, denyut jantung, dan pernapasan. Nah, medulla oblongata itu juga terlibat dalam koordinasi motorik.
Selanjutnya itu ada medula spinalis. Medula spinalis ini merupakan sistem saraf yang terletak sistem saraf pusat yang terletak di dalam kanal sumsum tulang belakang. Fungsi dari medula spinalis ini adalah mengirimkan sinyal sensorik dan motorik dari dan ke seluruh tubuh puyuh. Kemudian fungsi lainnya itu adalah sebagai pusat refleks, yaitu memberikan respon cepat terhadap rangsangan. Jadi di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai traktus digestivus pada burung puyuh. Nah, jadi traktus digestivus itu pertama kali terjadi pada capumoris atau paruh. Nah, ini bisa kita lihat capumoris atau paruh. Nah, jadi capumoris ini merupakan organ yang pertama kali untuk mencerna makanan pada unggas khususnya, bisa juga di ayam maupun itik atau unggas lainnya. Jadi capumoris ini merupakan selain untuk mengunyah makanan, di sini juga terjadi pencernaan makanan pertama kali yang dibantu dengan kelenjar saliva, yang nantinya akan mendorong makanan masuk ke organ lainnya, itu seperti ke dalam kerongkongan dan seterusnya hingga nanti saatnya sampai ke oka. Jadi selain itu capumoris ini juga memiliki peran seperti untuk menggigit serta merobek makanan menjadi kecil lagi untuk agar makanan lebih dapat mudah atau dicerna dengan baik. Kemudian dari capumoris ini makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, jadi masuknya makanan itu tadinya dibantu dengan saliva yang berasal dari kelenjar saliva yang ada di bagian capumoris ini. Jadi nanti makanan akan masuk ke dalam kerongkongan, dan kerongkongan ini berfungsi sebagai organ penghubung atau tabung penghubung antara caput ataupun capumoris ke crop atau tembolok. Nah, jadi ini merupakan fungsinya itu sebagai organ penghubung untuk meneruskan makanan. Selanjutnya dari kerongkongan, makanan tersebut akan masuk ke dalam crop atau tembolok atau inglovis. Nah, kebetulan crop atau temboloknya itu kemarin tuh pecah. Jadi ini merupakan temboloknya yang sudah pecah atau crop ini. Jadi crop ini merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah tersalurkan dari capumoris kerongkongan dan tersimpan di sini. Di sini juga terjadi penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein dan juga zat-zat lainnya. Nantinya dari crop ini makanan juga akan diteruskan ke ventriculus dan juga ventriculus dan hingga pada saat akhirnya di kloaka. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ista Maria Tamba. Selanjutnya adalah proventriculus. Ini adalah proventriculus atau disebut juga dengan nama fungsi jati. Nah, proventriculus ini berfungsi untuk memecah dan menghancurkan makanan. Di dalam proventriculus ini terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu pencernaan protein. Selanjutnya adalah ventriculus disebut juga dengan hijab. Di sini berfungsi untuk memecah makanan lebih kecil lagi. Nah, di dalam hijab ini juga terdapat pencernaan secara mekanik oleh enzim fase, aminasi dan fungsi. Selanjutnya adalah intestin jenuh atau usus halus. Ini adalah usus halus berfungsi untuk menyerap monomer yang lebih kecil lagi. Nah, intestin jenuh ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah duodenum. Ini adalah duodenum atau disebut juga dengan usus 12 jari. Nah, di dalam usus 12 jari inilah terjadi awalnya penyerapan. Di sini juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya adalah duodenum. Ini adalah duodenum. Di sini nutrisi hampir 90% diserap. Selanjutnya adalah ileum. Nah, di dalam ileum ini semua makanan yang belum diserap dengan baik akan diserap menjadi lebih luas lagi. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu ada seka. Seka merupakan sepasang kantong panjang bercabang di persimpangan usus kecil dan usus besar. Kantong-kantong ini berisi atau mengandung sebuah mikroba yang tujuannya untuk membantu pencernaan tumbuh-tumbuhan. Seka sulit ditemukan di bagian lain usus. Seka biasanya berwarna lebih gelap dan bergaris hijau. Lalu ada intestinum crassum. Fungsi di usus besar yaitu air yang diambil dari bahan yang dicerna yang kemudian akan dipadatkan menjadi feses. Reabsorpsi air yang efisien merupakan salah satu adaptasi yang memungkinkan burung puyuh dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air. Lalu ada rektum, ini
yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Terakhir ada kloaka yang yaitu tempat pengeluaran kotoran dari tubuh dan sebagai tempat reproduksi atau keluarnya telur. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proses pencernaan pakan pada ternak puyuh. Proses pencernaan pakan pada ternak puyuh dimulai dari Cacomoris, dilanjutkan ke faring, kemudian ke esophagus, dan akhirnya masuk ke crop atau tembolok. Nah, di dalam crop atau tembolok ini campuran makanan dan air liur akan diaduk secara merata dan perlahan-lahan oleh kontraksi dinding crop atau tembolok. Proses pencernaan di crop sebenarnya tidak terlalu banyak melibatkan enzim pencernaan, namun proses fermentasi yang terjadi dalam crop atau tembolok dapat mempermudah proses pencernaan pakan yang dikonsumsi oleh ternak puyuh. Pada proses fermentasi, bakteri dan mikroorganisme akan memecahkan senyawa kompleks dalam pakan menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh ternak puyuh. Setelah itu, pakan yang sudah dicerna di tembolok akan bergerak ke proventriculus. Nah, di proventriculus, enzim pepsin akan dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat di dinding proventriculus. Nah, enzim pepsin tersebut berfungsi untuk mencerna protein yang terdapat dalam pakan ternak puyuh. Terima kasih. Selanjutnya, pakan yang sudah dicerna oleh enzim pepsin akan bergerak ke ventriculus atau lambung yang ini. Di mana di ventriculus ini asam lambung diproduksi oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat di dinding ventriculus. Nah, asam lambung tersebut berfungsi untuk membunuh bakteri dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu, kelenjar yang terdapat di dinding ventriculus juga menghasilkan enzim, yaitu seperti lipase, di mana lipase ini berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, di ventriculus ini makanan akan dicerna oleh enzim asam klorida yang dihasilkan oleh kelenjar gaster dan enzim protase pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar peptik. Nah, pepsin ini berperan dalam memecah protein menjadi asam amino yang lebih kecil. Dimana pada saat yang sama, bahan makanan itu juga diaduk oleh otot lambung yang dicampur dengan enzim lipase yang dihasilkan oleh kelenjar gaster. Nah, setelah meninggalkan proventriculus ini atau lambung ini, makanan kemudian masuk ke usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum. Nah, di mana duodenum ini merupakan bagian pertama dari usus halus. Di duodenum, makanan akan dicerna oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan kelenjar duodenal. Enzim-enzim ini termasuk amilase, lipase, dan protase yang berperan dalam memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi nutrisi yang lebih kecil. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus tengah yaitu jejunum dan usus belakang yaitu ileum yang merupakan bagian dari usus halus. Makanan akan diserap melalui aliran darah dan sistem limfatik melalui dinding usus halus yang sangat tipis. Lalu nutrisi yang diserap meliputi asam amino, asam lemak antai pendek, vitamin, dan mineral. Selama proses pencernaan, nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh usus halus dan dialirkan ke seluruh tubuh untuk menjadikan energi dan nutrisi. Setelah usus halus, makanan akan masuk ke dalam seka, di mana mikroba hidup di dalamnya, menghasilkan serat dan asam lemak antai pendek. Lalu makanan akan masuk ke dalam usus halus, yang mana di sini akan terbentuk sisa-sisa makanan, dan sisa makanan itu akan dibentuk menjadi feses, dan feses itu keluar melalui kloaka. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan skeleton tentang burung puyuh, yaitu saya di bagian skeleton bagian atas, di antaranya humerus itu
bagiannya di antara sendi bahu dan sendi siku. Ini dia bagian atas humerus bergabung dengan area yang di fossa di sini. Baru radius dan ulna yang merupakan tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tulang sisik. Jari ya semua. Baru karpus merupakan jenis tulang yang berfungsi untuk menghubungkan dua tulang fundamental pada ada yang lengan bawah ya. Baru metakarpus merupakan tulang bagian tengah pada kerangka bagian terletak di antara ujung jari. Ya. Baru korpa metakarpus merupakan perpaduan antara tulang karpus dan metakarpus. Sekian dari saya penjelasan saya mengenai skeleton burung puyuh. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior. Di mana di ekstremitas posterior yang pertama ada namanya tulang femur. Tulang femur ini disebut dengan sebagai tulang paha, merupakan tulang terpanjang dan terkuat yang merentang mulai dari pinggul hingga ke bagian lutut. Kemudian ada namanya tulang tibiotarsus. Tulang tibiotarsus atau disebut dengan tulang kering itu merupakan tulang terpanjang kedua yang terhubung mulai dari lutut hingga ke bagian pergelangan kaki. Dan biasanya tulang tibiotarsus atau tulang kering ini itu digunakan sebagai untuk menahan beban tubuh dari si hewan ternak ini. Kemudian selanjutnya ada namanya tulang tarsometatarsus. Tarsometatarsus itu merupakan tempat deposisi mineral, kalsium, dan fosfor yang paling banyak digunakan untuk membentuk kerangka tubuh daripada tulang-tulang panjang lainnya. Dan selanjutnya ada yang namanya fibula. Fibula biasanya sejajar dengan tulang tibiotarsus atau tulang kering, tetapi terkadang dia tumbuh dengan tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada namanya patella. Patella itu merupakan tempurung lutut yang terikat oleh ligamen yang di depan antara si tulang femur dengan tulang tibiotarsus atau tulang paha dengan tulang kering. Nah, selanjutnya ada namanya phalanx atau jari-jari. Jari-jari ini merupakan tempat di mana ada namanya tiga di depan dan ada yang namanya satu di belakang. Oke, untuk selanjutnya ada namanya gelang pelvis yang akan saya jelaskan tanpa adanya objek. Yang mana gelang pelvis itu merupakan sendi pelana yang paling tipis dan luas, bersatu dengan sinsacrum, terbuka ke arah ventral untuk memudahkan proses bertelur pada unggas betina. Terdiri dari tulang ilium yang mana itu sebelah anterior, kemudian ada namanya ischium atau sebagian dari posterior, dan ada namanya pubis atau sebelah